Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa IMTV Digital dimanapun Anda berada. Kali ini podcast on IMTV. Anda bisa simak kembali bersama saya Agung Cahyono. Dan kali ini ada narasumber yang menginspirasi kita terkait dengan dunia kependidikan. Nah, siapa beliau? Langsung saja kita kenalkan Ibu Endah Saraswati. Saraswati. Waalaikumsalam Pak Agung. Alhamdulillah sehat Pak Agung. Ya. Mungkin bisa ini ya maskernya Pak ya. Ya. Mohon izin ya. Sudah vaksin Pak. Ya. Bu Endah, Bu Endah ini kan kalau pemirsa belum tahu, Bu Endah Saraswati ini adalah beliau kepala sekolah SMP Negeri 41 Semarang. Betul. Nah, di manakah SMP Negeri 41 Semarang? Nah, langsung saja nih kita kenalan sama beliau. Di mana Bu? Mungkin pemirsa biar tahu nih SMP 41 di mana. Iya. SMP 41 Semarang ini tepatnya di Gunung Pati, Pak. Gunung Patinya sebelah mana nih? Nah, ini kalau Bapak Perso di belakang Pasar Durian ya, di sana yang terkenal Pasar Durian okay. Atau yang disebut dengan apa itu Cepoko. Pasar, itu ya. Berapa lama Ibu di sana? Kalau saya di sana baru 2 bulan Pak Agung. Iya. Kasek baru nih. Iya. Tapi iya. ya kan, tapi beliau ini sudah malang melintang di dunia pendidikan sejak tahun berapa Bu? Saya sudah sekitar 26 tahun yang lalu 26 Pak. tahun, Ya. berarti berapa tuh kalkulatornya? Ayo teman-teman. Sudah 26 tahun ya, menjadi pendidik. Iya, Di betul SMP sekali. Kota Semarang gitu ya? Iya, puter-puter Pak. Nah, puter-puter. Di mana aja dulu? Banyak Pak. Ya, antara lain saya pernah menjadi tutor juga ya. Di perguruan tinggi swasta juga pernah, kemudian di SMP swasta, kemudian di SMP negerinya itu ganti 2 kali, dan saya juga sering untuk memantau Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di sekolah-sekolah di sekitar Semarang gitu. Luar biasa Bu, ini sudah malang melintang di dunia pendidikan dari swasta, negeri, tutor, dan akhirnya hingga hari ini harus mengabdi di SMP 41. Ya, betul sekali. Apa sih Bu yang membuat Bu Endah itu passion, membuat Bu Endah itu selama 26 tahun itu apa ya? Semangat untuk dunia pendidikan, apa itu? Sebenarnya kalau masalah pendidikan ini dari kecil saya Pak Agung sudah senang. Keluarga atau bagaimana? Ya, dari saya sendiri sudah senang. Jadi faktor keluarga, kecil, ayah, bunda, atau ada, keluarga juga ada. Pendidik. Kebetulan selain saya suka berbagi, suka dulu suka main mengajar dengan teman, belajar mengajar dengan teman, begitu. Ibu saya kebetulan juga seorang pengajar gitu. Pendidik ya? Pendidik ya, bahasa Jerman ibu saya. Bahasa Jerman? Iya. Terus dari kecil selain gemar kegiatan semacam simulasi mengajar gitu, jalur-jalur pendidikan selanjutnya memang ditempuh sesuai atau bagaimana? Iya. Jadi untuk saya kebetulan belajar dari SD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi negeri untuk kependidikan guru. Saya dari alumnus, kalau sekarang namanya UM ya, Universitas Negeri Malang, tetapi waktu itu saya masih IKIP Malang. Dari Malang? Dari Malang. Asli pundi Bu? Saya dari Magetan Pak, Jawa Timur sebenarnya. Jawa Timur. Iya. Seperti narasumber sebelumnya dari Madiun. Oh, berarti tetanggaan itu Pak, perbatasan. Iya. Oke, dari Universitas di Malang. Ya, kemudian melanjutkan ke Semarang untuk S2-nya ya Pak. UNES. Bukan, saya dari Stikubang, kalau sekarang namanya Unisbang. Oh, di Unisbang, berarti kakak kelas saya, calon kakak kelas. Suka duka jadi pendidik apa sih Bu? Kadang tuh milenial tuh kan banyak yang nanya ya. Ragu-ragu tuh kadang kalau mau jadi pendidik guru itu seperti apa sih? Nah kan mungkin bisa diceritakan sepak terjangnya Bu Endah.
Jadi kalau seorang pendidik itu ada sukanya, banyak sukanya. Apa sukanya dulu? Yang enak-enak dulu ya. Yang enak-enak dulu. Ya, sukanya anak-anak itu sesuatu yang unik ya. Jadi setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Jadi ketika kita mengajar, kita kadang terhibur dengan anak kita yang lucu-lucu itu, Pak. Ya, kadang-kadang apalagi kalau siswa kelas 7 baru dari SD itu sifatnya seperti masih anak SD. Lapor, Bu, ini begini, itu yang lucu, Pak. Nah, kalau yang ketemunya anak-anak SMA nih, nakalnya beda dong. Beda, karena saya juga pernah ngajar di bimbel itu ketemunya anak SMA, Pak. Beda, kenakalan mereka jelas beda. Kemudian untuk sukanya yang lain ini kita bisa berbagi. Anak-anak seusia SMP itu rasa ingin tahunya Pak Agung terhadap dunia pendidikan itu tinggi sekali. Apa yang disampaikan oleh gurunya itu sangat diikuti. Kadang-kadang malah orang tuanya nggak diikuti, tapi kalau bu guru bilang begitu dia ngikut gitu. Iya Pak Agung. Bener ya kata pepatah ya. Guru bulan ditiru. Nah, gitu ya Pak. Ya, iya Pak. Nah, terkait dengan rasa penasaran teman-teman atau adik-adik kita di SMP ini tinggi. Iya. Nah, Ibu kalau melihat dengan dalam konteks kurikulum yang sekarang ini kan lebih gencar nih Merdeka Belajar. Ini berarti memang seperti Merdeka Belajar ini memfasilitasi adik-adik ini ya dengan rasa ingin tahunya atau gimana? Oh iya, pasti Cocok Pak Agung. gitu, iya. Jadi di kurikulum Merdeka ini luar biasa Pak Agung. Saya merasakan kebetulan karena saya pernah jadi guru inti. Jadi di guru inti itu saya sebelumnya kurikulum 2013 saya juga mengajar begitu ya, untuk implementasinya, untuk sosialisasi, kemudian di kelas juga mengajar guru-guru begitu ya. Ini saya rasakan berbeda sekali dengan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka ini benar-benar guru itu diberi potensi, diberi ruang untuk mengeksplor kemampuannya. Kemudian di sisi lain siswa itu juga diberi ruang untuk belajar sesuai dengan kesiapannya. Jadi anak dengan gaya belajar A tidak bisa kita ajar dengan gaya belajar B. Bapak Ibu guru yang mampu untuk mengajar dengan media tertentu, dia tidak harus menggunakan media yang itu saja. Begitu. Jadi memang benar-benar diberikan ruang merdeka, benar-benar merdeka, baik pada guru maupun pada siswanya. Ini luar biasa Pak Agung. Ya. Apakah di konteks Merdeka ini tetap masih ada batasannya atau benar-benar merdeka bebas ya? Maksudnya gimana? Merdeka tetap tidak merdeka dalam arti yang prodek itu bukan Pak Agung. Ya. Jadi maksudnya merdeka itu ketika seorang guru mau mengajar, itu guru harus mengetahui potensi anak, kesiapan belajar anak, gaya belajar anak. Tentu saja kalau kita misalnya ada 25 anak dalam satu kelas atau ada 45 anak dalam satu kelas, guru mengajar dengan 45 cara bukan seperti itu. Tetapi dikelompok-kelompokkan. Ya, misalnya kecenderungan gaya belajar misalnya auditori, kemudian ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik. Ini kita kelompokkan. Nah, ini hanya dengan beberapa pengelompokan. Kemudian untuk segi pengetahuannya misalnya dalam kemampuan belajar yang lower, kemudian middle, kemudian higher. Nah, ini guru juga mengetahui peta-peta ini yang sudah diperoleh dari asesmen sebelumnya. Asesmennya itu ada dua Pak Agung, asesmen diagnostik dan asesmen non-diagnostik non-kognitif. Jadi ada yang kognitifnya, ada yang non-kognitif begitu. Ya, berarti ini kan diterapkan di semua jenjang SMP di Kota Semarang gitu. Iya, betul Pak Agung. Dengan tuntutan seperti itu artinya beda dengan gaya zaman saya dulu mungkin. Ya, betul. Bapak Ibu guru dituntut untuk lebih ibaratnya kreatif atau menguasai hal-hal yang baru sesuai tuntutan. Nah, ini gimana Ibu teman-teman guru untuk mengupdate atau menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka ini? Apakah ada kendala atau bagaimana? Ya. Begini Pak Agung, jadi untuk guru-guru itu pasti harus ada perubahan yang sangat mendasar dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini. Perubahan yang sangat mendasarnya apa? Perubahan pola pikir atau mindset para guru, terutama dalam mendidik anak-anak yang berdiferensiasi.
Kalau sebelumnya itu kita samakan, satu kelas itu mengajarnya hanya satu cara. Nah, ini sekarang sudah berbeda. Jadi ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk, sehingga para guru juga harus lebih belajar bagaimana untuk memfasilitasi dan melayani anak-anak yang seperti itu. Khusus di SMP Negeri 41 Semarang, teknisnya seperti apa tuh kalau di lapangan, Bu? Misalkan guru ABC dalam menyikapi Merdeka Belajar ini seperti apa di SMP 1 ini? Sebenarnya bukan hanya SMP 41 Pak, jadi pemerintah sudah mengeluarkan sebuah modul yang dalam LMS ada panduan namanya Merdeka PMM. Platform, platform Merdeka Mengajar itu sampai 11 topik sampai hari ini gitu. Ya itu di dalam modul itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk mendalami implementasi kurikulum Merdeka. Dan itu satu sekolah satu dengan yang lain sama atau beda? Sama Pak, sama. Modulnya sama, cuman kita kan belajar mandiri. Gayanya rasanya beda-beda, ya gitu Pak. Kalau di 41 gimana dengan penerapan Merdeka Belajar ini, ada output yang kira-kira ini ada bedanya dengan yang sebelumnya? Iya. Ibu melihat bagaimana? Harus berbeda Pak. Karena memang muara akhir dari kurikulum Merdeka ini kan profil pelajar Pancasila. Itu ujungnya? Iya, ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Tapi seperti apa itu? Ya, lebih lengkapnya mewujudkan siswa yang unggul yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini saya pikir sudah komplit ya Pak Gum, karena mencakup 5 hal. Yang pertama itu adalah berketuhanan, kemudian berakhlak mulia, kemudian yang kedua ini berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Nah, untuk masing-masing dimensi tadi itu punya elemen banyak sekali, dan itu yang akan dicapai oleh sebuah sekolah untuk proses pembelajaran anak selama satu fase. Sekarang kan tidak ada kelas ya untuk yang kelas 7, namanya fasenya fase D. Nah, itu harus kita ajarkan ke anak. Dan yang membedakan dengan sebelumnya Pak Agung, di dalam kurikulum Merdeka itu ada 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah intrakurikuler, itu sama seperti sebelumnya, pembelajaran di kelas. Kemudian ada ekstrakurikuler, itu juga sudah sama seperti yang sebelumnya ya, pembelajaran di luar kelas untuk meningkatkan bakat minat anak. Dan yang ketiga itu adalah co-kurikuler, ini yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Itu seperti apa itu bedanya? Ya, jadi kalau dalam co-kurikuler itu Pak Agung itu lebih fokus salah satunya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5 Pak. Nah, ini sebuah salah satu bentuk pengajaran yang diberikan guru kepada siswa, tetapi lebih banyak proses Pak Agung. Jadi ini bukan mapel, tapi lintas mapel. Ada proyek yang harus dikerjakan anak selama dalam kurun waktu 1 tahun. Mungkin bisa dipertegas lagi Bu. Jadi tadi ada 5P ya Bu? Merdeka Belajar ada 5P. Nah, yang membedakan tadi terkait dengan apa tadi Bu? Proyek. Nah, seperti apa proyeknya? Jadi proyek penguatan profil Pancasila itu salah satu muatan pembelajaran yang harus dilalui oleh anak ya Pak ya. Dalam kurikulum Merdeka ini semua guru itu mengajar tentang proyek P5, tetapi bukan mapel. Ini bukan mapel, ini lintas mapel. Iya, ada rapotnya sendiri Pak. Ya, lah ini membuat satu sekolah saya terutama itu dalam 1 tahun mengambil 3 tema Pak. Harus 3 atau tidak, boleh kurang? Boleh kurang. Ya, kebetulan temanya sudah disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau kemarin dari bulan Juli Pak Agung sampai dengan bulan Oktober kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Apa itu? Nah, itu saya ceritakan ya Pak ya. Dari awal gaya hidup berkelanjutan itu kan sebuah gaya hidup di mana anak-anak itu memikirkan untuk masa depan anak cucu mereka. Misalnya ya tentang limbah, tentang sampah. Bagaimana mengolah limbah, sampah, dan menganalisis atau mengkritisi kegiatan itu atau kondisi tersebut sehingga menjadi peluang bisnis bagi mereka. Recycle begitu ya? Iya, pakai 3R itu. Nah itu tidak hanya membuat begitu saja Pak Agung. Jadi anak
kita tayangkan sebuah video tentang bagaimana tumpukan sampah di dunia, bagaimana mereka menganalisisnya. Kemudian sampah di Indonesia, bagaimana mereka mencari solusinya. Kemudian yang terakhir kita cari yang kontekstual di Kota Semarang, bagaimana sampah dan mereka mencari solusinya. Itu baru satu kegiatan. Kemudian mereka juga membuat ini Pak Agung, iklan tentang sampah bagi jangan buang sampah. Iya, betul. Edukasi ya. Kemudian membuat pamflet, kemudian membuat logo atau itu diikuti mahasiswa. Semua Pak. Ya. Jadi mereka dituntut kreativitasnya bagaimana mengkampanyekan supaya gaya hidup berkelanjutan itu bisa dijalankan. Hasilnya banyak Pak Agung. Jadi itu kan dilalui selama 3 bulan Pak Agung. Dan saat ini bedanya dengan Mapel, untuk proyek ini dilaksanakan kalau di sekolah saya itu setiap hari Kamis dari jam pertama sampai jam terakhir. Itu sekitar jam 7 sampai jam 3 kurang 5, jam 15 kurang 5. Itu dilakukan terus-menerus begitu, membuat yel-yel, kemudian pokoknya asiklah belajarnya. Kemudian sampai tahapan yang terakhir, mereka membuat sebuah produk dari 3R tadi. Ya, jadi pengolahan limbah untuk dijadikan barang-barang kreativitas tadi, dan yang terakhir kemarin kita laksanakan panen karya, Pak. Apa itu? Nah, panen karya itu bentuk dari kreativitas anak-anak tadi, kita tampilkan semuanya dalam sebuah pagelaran yang dilaksanakan bulan Oktober kemarin, dan saya minta orang tua untuk hadir. Ini baru satu item ya? Ya, baru satu ya. Itu orang tua hadir untuk melihat proyek mereka, hasilnya bagaimana, dan memberikan penilaian berupa emoji itu. Selain itu, komite juga kami undang, guru-guru juga melihat pagelaran itu. Dan ini saya coba bayangkan bikin yel-yel, jaga kebersihan, jaga kebersihan. Iya, itu setiap pagi, bahkan menyanyi tentang profil pelajar Pancasila, itu dilakukan setiap hari Pak, ketika hari Kamis. Nah, sehingga anak-anak itu benar-benar tergugah, senang, termotivasi. Tanggapan orang tua ya? Wah, luar biasa Pak Agung ya. Kemarin orang tua, kebetulan hari kemarin itu kami mengundang orang tua, bagaimana tanggapannya sangat mensupport kondisi pembelajaran seperti itu. Karena sebenarnya yang belajar itu kan bukan hanya anaknya ya Pak ya. Gurunya harus menyesuaikan juga. Menyesuaikan, orang tua juga harus support. Iya, harus support. Nyariin ini dan itu enggak sih Pak Agung, kalau mencarikan itu sebenarnya enggak boleh ya Pak Agung ya. Supportnya dalam bentuk dukungan, misalnya apresiasi seperti itu boleh gitu Pak Agung. Itu untuk yang proyek pertama. Yang kedua, proyek yang kedua kami lakukan kemarin mulai Oktober, akhir Oktober itu sampai dengan hari ini Pak Agung. Nanti puncaknya minggu depan. Apa itu? Itu saya ambil suara demokrasi Pak Agung. Suara demokrasi. Wah, ini sesuai dan dengan perkembangan terakhir ini sudah mulai menghangat jelang pemilu 2024 gitu ya. Gimana tuh suara demokrasi untuk adik-adik di SMP? Iya, ini luar biasa Pak Agung. Jadi anak-anak itu sangat senang setelah proyek yang pertama selesai, kemudian proyek yang kedua ini sama. Jadi kita tayangkan kondisi pemilu di Indonesia, kemudian DPR itu bagaimana, tayangan video dulu, kemudian kita kasih materi dulu tentang bagaimana pemilu, asas-asasnya dan seterusnya itu di hari-hari berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi membentuk partai Pak. Anak-anak itu disuruh membuat partai. Kemudian? Anak-anak setelah membuat partai begitu Pak Agung, itu anak menggambarkan partai itu sendiri, lambangnya. Filosofi dari partai itu apa? Habis itu kampanye. Iya. Setelah itu tahapan berikutnya mereka kemarin merekrut ya. Jadi ada beberapa paslon, ada 6 paslon kemarin yang untuk kandidat ketua OSIS. Itu dia ada tim, kalau kita suka relawan ya Pak, tim relawan. Nah, ini sudah mulai gencar nih 2024 nih. Anak-anak mencari bagaimana mereka bisa mempengaruhi temannya untuk ikut dalam partai itu. Mengajak, iya itu Pak. Tentunya itu, dengan program atau apa? Iya Pak, ada visi misinya. Ya, visi misinya. Sebelum itu sebenarnya ini mencari dukungan partai dulu, dukungan relawan. Setelah itu baru visi misi. Kita buatkan spanduk gede begitu Pak. Kemudian paslon-paslonnya mereka kampanye di depan penyelenggara atau depan? Di ini lapangan upacara. Kampanye. Setelah kampanye
mereka sudah mendapatkan dukungan. Nah, untuk akhirnya nanti mereka akan melaksanakan kegiatan pemilos, pemilihan ketua OSIS. Dan ini juga, ini Pak Agung, ada tim-timnya. Jadi ada yang bagian tinta, ada yang bagian pesen seperti spanduk. pemilu layaknya. Betul. Ada pengawasnya. Betul, ada pengawasnya, ada TPS-nya. Supaya tidak terjadi politik uang. Iya. Jurdil asasnya Jurdil. ya, itu asas jurdil. Kemudian mereka nanti juga akan kami perhitungan suara itu Pak Agung. Nah, itu sampai dengan kotak suara mereka juga buat Pak Agung. Kotak Jadi, suara sudah ibaratnya ini adalah bentuk simulasi atau miniatur kegiatan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Betul. Jadi mengapa sekolah kami tidak memakai digital? Kan bisa itu Pak Agung, misalnya pemilihan pemilos pakai pakai handphone, pakai gadget, pakai komputer, itu kan bisa. Tetapi sekolah kami memang sengaja Pak Agung tidak memakai itu karena pengen memberikan nuansa yang benar-benar proses sebuah pemilu yang dilakukan di Indonesia ini diterapkan di sekolah kami, supaya anak-anak nanti pada saat mereka melakukan tidak apatis gitu. Iya, mereka antusias begitu, gitu, dan pada saatnya di usia 17 sudah bisa menentukan pilihan, paling tidak mengenal cara berdemokrasi, tidak golput, bisa tidak. Biasanya kan ada tuh teman-teman yang semoga tidak apatis terhadap politik, betul. Tapi kalau boleh tahu Bu, kalau di Semarang kan ada calon tunggal tuh kemarin melawan kotak kosong. Kalau di SMP 41 kemarin melawan kotak kosong atau banyak 6 figur? 6 kandidat ya. Itu sebenarnya saya minta. Berarti dinamikanya luar biasa Pak Agung. Jadi anak-anak itu sudah ini 6 akan kami pilih menjadi 3. Nggak mau Pak Agung. Enggak Bu, saya sudah siap. Ada saling serang menyerang hoax ya. Itu mereka biasanya ini saling berbisik-bisik kalau itu Pak Agung ya. Iya itu. Outputnya, hasilnya akhirnya bagaimana? Sesuai yang diharapkan? Ya. Atau ini endingnya nanti masih hari Kamis depan Pak. Ya nanti untuk proses pemilunya, pencoblosannya itu hari Kamis depan. Boleh nanti undang-undang teman-teman media ini Bu, biar menyaksikan bagaimana adik-adik SMP ini menjalankan proses berdemokrasi di SMP Negeri 41 Semarang. Oke, siap Pak Agung. Berarti pencoblosan atau penghitungan besok Kamis? Pencoblosan sekaligus perhitungan. Pencoblosan sekaligus tabulasi penghitungan. Iya, karena disediakan waktu dari pagi sampai sore Pak Agung. Itu menarik sekali itu. Iya. Kemudian yang ketiga selain Milos, ketiga nanti akan kita laksanakan di bulan Januari Pak Agung. Tahun depan. Karena ini Desember kan sudah libur Pak Agung. Ya, nanti di Januari itu sampai dengan April akan kita laksanakan proyek yang ketiga, yaitu kewirausahaan. Nah, ini luar biasa ini. Nah, kewirausahaannya itu Pak Agung banyak hal yang akan kami buat. Salah satunya ini Pak, sudah dimulai dari Desember Pak Agung. Jadi Desember ini sudah kita awali dengan penyediaan media untuk menanam sayur. Oke, berarti semacam apa tuh namanya? Tabula pot. Iya betul. Dari bekas dimanfaatkan untuk menanam. Kemudian composting juga sudah kita mulai ya Pak. Kemudian pengecatan untuk media itu sudah kita lakukan. Dan nanti di Januari mulai kita laksanakan gerakan tanam serentak yang saya singkat dengan gertak. 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 Sebenarnya masih ada lagi tuh gertak Pak Pos. Waduh, gertak sambal. Gertak Pak Pos itu gerakan tanam serentak, pengepakan dan pengolahan kompos. Angle-nya ini memang diambil kewirausahaan di bidang agro pertanian, disesuaikan dengan potensi lokal atau memang sebenarnya boleh di angle lain untuk kewirausahaannya? Boleh Pak, jadi kalau kewirausahaan itu boleh disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing. Kebetulan karena aset yang kami miliki itu SMP 41 berbukit-bukit, tanahnya subur, maka kami ambil itu. Begitu. Tentang perkebunan dan turunannya ya Bu? Iya, ya nanti
rencana kami itu kita laksanakan gerakan tanam serentak, kemudian panen bersama, panen raya, bersama orang tua. Ya. Itu wali kota diajak tuh panen bersama. Nanti Pak, kalau sudah sekitar 4 bulan tanamannya bisa menghasilkan, kemudian akan kita laksanakan gerakan perbaikan gizi Pak. Makan bersama untuk anak-anak kita sendiri. Berarti sayurnya dikonsumsi? Iya, dikonsumsi untuk meningkatkan gizi mereka. Dan bukan hanya ini Pak. Lauknya mana? Nah, apa Pak? Jadi kami selain tanaman tadi ada perikanan di tempat saya. Itu ada beberapa kolam dan ini salah satunya yang baru saya buat itu dibenihkan gitu ya. Iya, salah satunya itu limbah air wudhu kami fungsikan untuk kolam ikan. Oh, berarti Pak. Ini buat wudhu, air di bawahnya ditampung disalurkan Pak. Disalurkan untuk kolam ikan. Lah nanti itu kita panen bersama-sama dengan anak-anak. Lah nanti anak-anak akan kita bagi Pak. Jadi bagian yang composting nanti juga akan kita kepak, kita packaging, begitu kita tawarkan anak-anak yang suruh menjual untuk kas mereka sendiri. Dipasarkan? Iya Pak. Begitu nanti udah kami siapkan semuanya. Dilatih mental wirausahanya untuk bisa memasarkan produk yang dia bikin. Betul ya, itu Pak Agung. Itu diikuti berapa siswa sih Bu? Semua Pak. Berarti berapa kalau kelas 7 ya Pak ya? SMP 41 berarti kelas 7 ada berapa itu siswa? Itu total untuk siswanya 676 Pak. 676. 676. Itu kelas 789. Kita bayangkan ya, 676 pada menanam kemudian memasarkan. Ini luar biasa. Iya. Dan ini juga dilakukan di tempat lain. Iya. Kalau mengambil ini ya, kalau dengan mengambil kemasan yang mungkin angle-nya berbeda. Iya, betul. Ini luar biasa nih yang Merdeka Belajar. Jadi barangkali bisa membaca potensi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau kabarnya kearifan lokal di SMP 41 ini apa sih Bu? Iya. Ini gini Pak, karena kondisi kami itu kan di sekolah yang di pedesaan Pak, kental dengan budaya Jawa. Kemudian juga ada sana itu religius Pak, daerah Gunung Pati itu religius. Nah kami kemarin punya dalang cilik Pak. Nah, oh iya? Ada dalang cilik, boleh ditampilkan nanti Bu? Boleh ditampilkan, iya, Mas Arun namanya. Oke ya, jadi Mas Arun dalang cilik itu ada, kemudian guru-guru kami juga guru yang ini sinden Pak, ada sinden. Diundang juga iya, Bu? Boleh ya. Kita bisa menginspirasi pemirsa. Iya, kemudian kami juga punya ini gamelan, seperangkat gamelan. Nah, sehingga nanti kan cuman Pak, masalahnya ini baru dibenahi gedungnya, sehingga sementara untuk gamelan kami taruh belum bisa difungsikan, tapi insya Allah nanti 2023 sekitar bulan Maret itu sudah jadi, bisa kita tarik kembali untuk gamelannya. Ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal di SMP 41. Betul, yaitu dalang, sinden, dan karawitan. Alat-alatnya. Iya, kemudian satu lagi yang religius tadi saya sampaikan itu hadroh Pak. Semacam rebana. Ya, rebana, karena di Gunung Pati itu kental dengan kondisi yang religius. Kami punya grup rebana, begitu Pak Agung. Berarti Bu Enda bisa nyanyi peredam. Betul Pak Agung. Harus bisa Bu. Bisa. Dan itu dari tadi 3 ya Bu ya? Iya. Yang 2 sisanya ini apanya Bu? Yang tidak diambil, yang dari 5 tadi? Oh, 7 Pak 7, sebenarnya. Banyak apa saja ya? Banyak. Yang 2? Saya kok lupa ya Pak. Jadi itu ada 7 tema. Ambil 3 enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, karena 3 udah bagus Pak. Karena nanti yang sisanya akan saya ambil di kelas 8. Oh, bisa berjenjang? Iya, jadi kan ada 7 tema, saya ambil 3, dan nanti masih sisa 4, saya ambil misalnya di kelas 82, di kelas 9 yang 7 selesai? Iya. Oh begitu? Itu ya. Ini 600 ini selesai, ganti yang 200 ya Pak, 200 karena kan 200 sekian kan kelas 7. Iya, gitu kan masih kurikulum Merdeka kan hanya berlaku untuk kelas 7 saja, belum kelas 8, kelas 9. Iya. Jadi hanya untuk kelas 7 atau kelas 1. Iya. Sementara ini kan untuk tahun depan berarti kan sudah naik jenjang ke kelas 8. Nah, itu yang nanti temanya kita bedakan karena mereka yang tema 1, 2, 3 tadi sudah begitu. Ngomong-ngomong Ibu, kurikulum Merdeka Belajar ini sudah diterapkan berapa lama sih hingga hari ini kira-kira?
Kalau penerapan secara resmi ya baru 1 semester ya Pak ya, 6 bulan ya. Respon nanti. para guru pendidik sejawat Ibu gimana ini melihat? Ya bervariasi ya Pak ya, namanya sesuatu yang baru ya. Harus beradaptasi. Betul ya, ada yang pertama kali mungkin gagap, ada yang gagap. Betul. Tetapi dengan dengan bantuan PMM tadi, platform Merdeka Mengajar itu guru di post Pak. Jadi mau nggak mau belajar. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu guru membuat aksi nyata yang harus dikirim di video itu terus Pak. Gitu. Dulu zaman saya nggak ada yang model ini. Jadi saya senang yang 3 tadi itu, saya senang timbang harus ngapalin. Ya betul, iya. Anak-anak juga suka. Kabarnya yang di Surabaya ini kan juga ada kan Bu, yang tersebar di media sosial informasinya. Ada beberapa sekolah yang sudah tidak memberikan PR. Ngikutin itu nggak Bu? Kalau untuk PR sebenarnya memang sudah tidak ya Pak. Sudah tidak ya. Sebenarnya namanya tugas rumah ya. Dan itu jamnya tidak boleh lebih dari jam 1 minggunya. Misalnya 2 jam itu harus sekian persennya. Begitu nggak boleh. Misalnya tidak memberatkan, tidak. Kalau perlu itu kan diselesaikan di sekolah, sudah selesai, nggak ada PR memang. Begitu ya Bu? Iya betul. Jadi di rumah memang benar-benar quality time. Iya. Makanya anak-anak betul ya. Jadi anak-anak itu memang diminta untuk mereka bersenang-senang sesuai dengan konsep Belajar Dewantara itu. Pembelajaran itu kan menuntun kodrat alam. Jadi kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang saya tahu kan hanya Engarso Sung Tulodo, Matio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Padahal filosofi Ki Hajar Dewantara itu luar biasa Pak, banyak sekali. Dan di dalam kurikulum Merdeka ini kita banyak belajar dari situ. Kebetulan saya juga guru penggerak Pak, jadi belajar banyak dari situ. Itu. Apa sih poin yang mungkin bisa di-share ke generasi di bawah Ibu nih, generasi kita itu soal poin positifnya apa itu? Ya. Dari Ki Hajar mungkin ada yang bisa di copy paste. Ya. Jadi silahkan semuanya, adik-adik atau anak-anak semuanya itu bisa menggunakan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baiknya. Karena dalam kurikulum Merdeka ini diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak-anak bisa belajar dengan sesuai dengan bakat dan minatnya serta kesiapan belajarnya. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Sehingga gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu Pak. Iya, itu dalam sekali ya. Ya. Oke Bu Endah, mungkin ada plan nggak Bu untuk SMP 41 ini the next jangka menengah, atau seperti apa nanti selain dalam konteks Merdeka Belajar ini, mungkin ada program-program tertentu atau prestasi yang mau digenjot apa nih kira-kira yang saat ini apa nih yang sedang ada di SMP 41 ya? Jadi gini Pak Agung, untuk ke depan karena saya tadi asetnya memperhatikan aset fisik dan lingkungan sekolah saya, maka saya ingin ke depan kami menjadi sekolah adiwiyata Pak. Adiwiyata adalah yang peduli lingkungan, betul ya? Bisa memanfaatkan potensi lingkungan dengan baik, ya begitu Pak. Baru mau atau sudah? Sebenarnya sudah. Cuman ini harus ke tahap selanjutnya gitu Pak Agung. Mau ke tahap selanjutnya? Ya, kita persiapkan lah tahap selanjutnya. Potensi-potensi di SMP 41 ini siswa-siswanya seperti apa sih Bu? Untuk prestasi mungkin bisa dikasih gambaran? Ya, kalau siswanya ini bervariasi Pak Agung. Ada yang berprestasi dalam bidang olahraga, kemarin pencaksilat juga juara nasional, itu juga. Ya, kemudian ada yang fashion show begitu, peragaan kemarin juga ada. Kemudian juga anak-anak yang nyanyi, dalang tadi juga ada. Masih kurang tuh Bu? Iya. Reporter sama kamera. Oh iya Pak Agung, jadi gini Pak Agung. Ini dalam rangka menunjang keterampilan abad 21 ya Pak Agung, itu kan harus ada 4C Pak Agung. Apa itu Bu? Karakteristik, kemudian kolaborasi, kemudian komunikasi, dan critical thinking. Ini perintah undang-undang apa nih? Ini keterampilan yang harus dikuasai anak di abad 21. Dari apa tuh regulasi? Ini dari semuanya Pak, jadi ya dunia ini ya. Jadi ini anak-anak harus punya keterampilan ini ditambah dengan literasi.
Nah, untuk mendukung hal tersebut karena kita nanti sudah 4.0 ya Pak ya, 4.0 ya. Habis ini nanti 5.0. 5.0 dengan 4.0 kan berbeda. Kalau 4.0 kan fokusnya ke teknologi. Tapi kalau 5.0 kan sudah ke humanisnya. SDM-nya, manusianya. Lah maka potensi anak untuk membuat sebuah pekerjaan atau profesi yang membutuhkan keterampilan teknis seperti komunikasi, broadcast itu sangat diperlukan Pak Agung. Nah itu kita membuka ruang itu nanti untuk bisa bekerja berkolaborasi lah untuk cari ilmu atau nanti kalau ada kesempatan. Insya Allah ya Pak Agung. Dan ini pasti anak-anak menyambut positif karena eranya seperti ini. Kalau anak ditanya apa cita-citamu, jadi YouTuber, seperti Atta Halilintar, konten kreator, kan seperti itu. Nggak ada yang cita-citanya jadi guru, itu jarang Pak Agung ya. Ini ya itu Pak Agung. Soko gurunya ya, tiang-tiangnya adalah para pendidik. Nah, masih ada waktu, Bu Enda Saraswati, barangkali ada yang mau disampaikan nih, khususan untuk teman-teman adik-adik di SMP Negeri 41 siswa yang kelas 7, 8, 9 bisa disampaikan nanti biar dibersani. Ya, ini pesan buat yang pertama anak-anakku semua di SMP 41 dan juga mungkin para siswa di luar sana, kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan tes akhir semester atau tes asesmen formatif dan sumatif ya anak-anak ya, sehingga nilai kalian nanti bisa bagus, kemampuan yang kalian dapatkan selama ini bisa teraplikasikan dengan bagus, proses-proses pembelajaran juga bisa kalian terapkan dalam bentuk nilai yang bagus sehingga hasilnya juga luar biasa. Dan ini kami punya tagline Pak Agung di SMP Negeri 41. Ada tagline. Ada tagline-nya. Ini anak-anak kalau saya tanya 4G gitu ya. 4G itu 4, G itu 1. G ya. Ya. Kalau saya tanya 4G, jawabnya apa nih? Ini Pak, 4G, kan saya tanya 4G, jawabnya we are amazing. Jawab ya. Coba Bu. Oke, 4G, we are amazing. Amazing. Message-nya berarti harus apa? Amazing. Iya, karena kalau di tempat saya tuh saya anggap sesuatu yang unik dan harus luar biasa, harus amazing. Karena basic dari sekolah 41 tuh unik Pak. Uniknya di mana? Ya, uniknya karena itu masih di era pedesaan, padahal kita tinggal di kota Semarang. Jadi lingkungannya sekitar itu masih. Iya, anak-anaknya juga masih natural Pak. Iya, anak-anaknya masih anak-anak yang baik gitulah, santun begitu. Jadi itu uniknya. Ketika mereka kita sapa, kita tegur, itu responnya bagus itu Pak Agung. Itu karakter orang yang baiklah gitu menurut saya, unik gitu ya. Dikembangkan potensinya. Betul Pak Agung. Iya. Nah ngomong-ngomong ini kan pasti Bu Enda Saraswati ini 26 tahun di bidang pendidikan ya, sudah malang melintang, tentu punya quote yang menjadi pegangan pribadi. Nah quote-nya apa nih quote-nya? Quote-nya selagi orang tidur maka kita belajar. Iya. Selagi orang berjalan kita harus berlari. Itu kita bisa mundur selangkah untuk maju berlangkah-langkah berikutnya, atau bisa melintasi atau terbang ya Pak, mundur selangkah untuk mengambil jarak melangkah yang lebih panjang gitu. Terima kasih Bu Enda Saraswati. Sama-sama. Sukses selalu buat teman-teman teman-teman di SMP Negeri 41 Semarang. Terima kasih. Semoga pemilosnya sukses. Amin. Kemudian yang selanjutnya nanti kewirausahaannya sukses. Amin. Kemudian yang terakhir nanti bisa yang mendukung 5.0 bisa bisa tercapai, dan Merdeka Belajar ini menghasilkan output generasi yang mungkin lebih baik dari saya dan lebih baik dari kita semua. Terima kasih Bu Enda Saraswati, Kepala Sekolah SMP Negeri
41 Semarang. Saya Kunchalono dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.